Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Aldi. Aku tukang ojek online berusia 21 tahun, tinggal di Yogyakarta. Aku bukan siapa-siapa, hanya pemuda biasa dari keluarga sederhana yang berjuang mencari nafkah dengan motor tua dan ponsel bekas. Tapi suatu hari hidupku berubah total gara-gara satu penumpang, seorang turis asing. Hari itu cuaca panas, aku sedang duduk di pinggir jalan, nunggu orderan sampai aplikasi berbunyi. Penjemputan di kawasan Malioboro, tujuan Hotel Adiwangsa. Kupacu motorku ke lokasi penjemputan. Di sana berdiri seorang wanita berkulit cerah, wajah khas Timur Tengah, berkerudung modern dan memakai kacamata hitam. Ia tinggi, anggun, dan tampak jauh lebih dewasa dariku. "Hello Aldi," tanyanya dengan logat Arab yang lembut. "Yes, I'm Aldi. You want to go to Hotel Adiwangsa?" "Yes, can I ride with you?" Kami pun berangkat. Selama di perjalanan, dia tampak antusias berbicara. Namanya Nyonya Laila, wanita 47 tahun asal Lebanon. Berstatus janda kaya yang sedang berlibur sendirian di Indonesia. Ia bercerita banyak tentang masa mudanya, hidupnya di Beirut, dan bagaimana ia jatuh cinta pada Indonesia sejak pertama kali ke Bali. "You very kind, Aldi. I like your drive," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa kecil, tapi jujur hatiku berdebar. Wanita ini berbeda. Sesampainya di hotel, dia memintaku menunggu. "You want coffee? Please come inside for a while." Aku ragu, tapi akhirnya menurut. Di dalam lobi hotel yang mewah, kami duduk dan mengobrol lagi. Anehnya, aku merasa nyaman, seperti ada sesuatu yang menghubungkan kami. Hari itu menjadi awal dari segalanya. Sejak hari itu, Laila semakin sering memesan ojek lewat aplikasiku. Tapi aku tahu itu bukan karena dia butuh tumpangan, melainkan karena dia ingin bertemu denganku. Dalam seminggu, kami bertemu hampir tiap hari. Kadang aku mengantarnya ke tempat wisata, kadang cuma menemaninya beli buah atau berjalan di sekitar alun-alun. Perlahan-lahan, aku merasa hidupku jadi berbeda. Aku yang dulunya hanya memikirkan bensin dan makan siang, kini duduk berdampingan dengan wanita asing yang usianya lebih dari 2 kali lipat usiaku. Tapi hatiku justru terasa ringan setiap berada di dekatnya. Suatu sore di sebuah kafe di daerah Prawirotaman, Laila menatapku dalam-dalam. "Aldi," katanya lirih. "Iya, Nyonya. Can I ask you something personal?" Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang lalu berkata, "Do you like me?" Aku terpaku. Aku tahu ini bukan pertanyaan biasa, tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. "I do, I like you, Nyonya. You are different," jawabku pelan. Wajahnya memerah. Lalu tanpa diduga, dia menggenggam tanganku. "I'm not young anymore, Aldi, but when I'm with you, I feel young." Saat itu juga aku tahu bahwa hubungan kami sudah tidak lagi biasa. Tak lama kemudian dia berkata, "Tomorrow, you want to go Borobudur? Join me at private villa. Can you stay with me?" Jantungku berdegup keras. Ini bukan sekadar wisata. Ini seperti ajakan yang lebih dalam. Aku ragu sejenak, tapi kemudian aku mengangguk. "I will come." Keesokan harinya, kami berangkat pagi-pagi menuju Magelang. Laila tampak berbeda, lebih cantik, lebih cerah. Sepanjang jalan, ia menggenggam tanganku dari jok belakang. Setibanya di villa yang dia sewa, tempat itu seperti surga. Tenang, sepi, dengan kolam renang pribadi dan pemandangan pegunungan. "Let's just forget the world today, Aldi," bisiknya padaku saat kami duduk di teras menghadap senja. Menjelang malam, suasana menjadi lebih tenang. Kami makan malam bersama, lalu duduk berdampingan di balkon.
Hujan turun pelan. Laila bersandar di bahuku lalu berbisik dalam bahasa Inggris pelan tapi jelas. Tonight I feel lonely. Mataku, hati, dan pikiranku bertarung, tapi tubuhku bergerak mengikuti hasrat yang tak tertahan. Malam itu, di tengah dingin dan rintik hujan, sesuatu pun terjadi antara kami berdua. Malam itu, dalam sepi villa yang hanya diterangi lampu temaram dan suara rintik hujan, tubuhku dan tubuh Laila seperti menyatu dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang kami bicarakan, hanya tatapan, sentuhan, dan pelukan panjang yang terasa lebih dalam dari sekadar nafsu. Aku, pemuda sederhana berumur 21 tahun, baru menyadari bahwa wanita 47 tahun sepertinya bisa membuatku tak berkutik. Bukan hanya karena tubuhnya yang tetap menggoda, tapi karena caranya menyentuh jiwaku. Malam itu kami tidur berpelukan, bukan seperti pasangan sementara, tapi seperti dua orang yang saling menemukan celah di hidup mereka yang sepi. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Laila masih tidur dengan senyum tenang di wajahnya. Aku duduk di pinggir ranjang, mengusap rambutnya pelan. Tak lama dia membuka matanya. "Good morning, my love," katanya manja. Aku tersenyum. "Good morning, Nyonya." Dia tertawa kecil lalu menarik tubuhku ke pelukannya lagi. "Call me Laila, not Nyonya." Kami sarapan bersama, lalu mandi, lalu bersantai di pinggir kolam. Waktu berjalan lambat seperti kami ada di dunia lain. Namun saat kami hendak pulang kembali ke Jogja, Laila tiba-tiba tampak gelisah. Di perjalanan dia diam. Tangannya memegang perutnya, lalu wajahnya berubah pucat. "Are you okay?" Tanyaku khawatir. "I'm fine, just a bit dizzy." Sesampainya di hotel, dia langsung masuk kamar. 2 hari kemudian dia mengirim pesan padaku. "Aldi, can you come around? I need to talk." Aku segera datang. Saat masuk, dia sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya serius. "Aku habis ke klinik tadi pagi," katanya pelan. Aku duduk di sampingnya. "Kenapa? Kamu sakit?" Dia menggeleng pelan, lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aldi, aku hamil." Dunia seolah berhenti. Jantungku berdetak tak karuan. Aku menatapnya lekat-lekat. "Apa maksudmu?" "Anak ini anakmu," katanya sambil menggenggam tanganku. Dan aku nggak tahu harus bagaimana. Aku duduk terpaku di tepi ranjang hotel bintang 5 itu. Laila, wanita 47 tahun asal Lebanon yang sudah membuatku terbuai dalam dunia penuh kehangatan dan perhatian, kini berkata bahwa dia mengandung anakku. Hatiku seakan diremuk dalam diam. Bagaimana mungkin? Aku hanya tukang ojek muda, bahkan tak punya penghasilan tetap. Sementara dia seorang janda kaya yang datang dari dunia yang jauh berbeda. "Apa kamu yakin?" Tanyaku pelan. Dia mengangguk. "Dokter bilang kehamilan ini baru berjalan sekitar 2 minggu, dan satu-satunya orang yang bersama aku dalam waktu itu, ya kamu, Aldi." Aku menelan ludah, tak bisa berkata apa-apa. "Aku enggak nyangka ini terjadi," lanjutnya. "Tapi sejujurnya aku enggak menyesal, karena di usiaku sekarang, aku bahkan sudah mengira tak akan bisa hamil lagi." Aku menatapnya dalam-dalam. Ada air mata di ujung matanya, tapi bukan air mata sedih. Ia tampak lebih seperti wanita yang bingung harus bahagia atau takut. "Kamu mau aku tanggung jawab?" tanyaku. Laila menggeleng. "Aku tidak datang ke sini untuk mencari suami muda atau ayah bagi anakku. Tapi setelah ini terjadi, aku tidak mau berpura-pura bahwa kamu tidak berarti apa-apa." Aku menarik napas panjang. "Kalau kamu mau, aku siap," kataku akhirnya. Wajahnya berubah. "Maksudmu?" "Kalau kamu mau, aku siap mendampingi kamu, Laila. Aku tahu hidupku enggak kaya, tapi aku laki-laki. Aku tanggung jawab."
Laila langsung memelukku erat, menangis di dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi lebih dari sekadar tukang ojek. Aku menjadi laki-laki yang berarti bagi seseorang dan sebentar lagi bagi anak kami. Beberapa hari kemudian, Laila menghubungiku dan mengajak bicara lebih serius. Aku harus kembali ke Lebanon minggu depan, tapi aku enggak mau pergi begitu saja. Aku diam, takut. Kalimat selanjutnya adalah perpisahan. Aku ingin kamu ikut denganku ke Beirut. Setidaknya untuk sementara waktu, kita bisa tinggal di rumahku. Aku ingin anak ini lahir di sana. Kamu bisa kerja di sana juga. Aku tercekat. Pikiranku bercampur aduk, meninggalkan Jogja, ibuku, teman-temanku. Tapi di satu sisi, di depan mataku ada wanita yang kini mengandung darah dagingku. Dia tidak minta aku jadi pelindung. Tapi aku tahu ini bukan lagi soal cinta atau nafsu. Ini tentang tanggung jawab dan keberanian. Aku ikut, kataku akhirnya. Laila menatapku dengan senyum dan air mata. Terima kasih, Aldi. Aku tidak sendiri lagi. 2 minggu setelah kabar kehamilan itu, aku, Aldi, tukang ojek sederhana dari Yogyakarta, telah resmi meninggalkan tanah kelahiranku demi wanita yang kucintai dan anak yang belum lahir. Dengan paspor baru, surat sponsor dari Laila, dan koper berisi baju seadanya, aku menjejakkan kaki di Bandara Internasional Rafiq Hariri Beirut. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dari jendela mobil pribadi Laila, aku menyaksikan kota yang asing namun indah. Laut biru, bangunan batu bercorak kuno, dan papan-papan nama berhuruf Arab yang sulit kubaca. Selamat datang ke rumah baru Anda, bisik Laila sambil menggenggam tanganku. Rumah Laila ternyata luas dan mewah, lengkap dengan halaman, kolam, bahkan pembantu yang menyambut kami. Tapi aku tahu diriku bukan bagian dari itu semua. Aku hanya tukang ojek dari kampung. Dan kini hidupku berubah total. Hari-hariku tak lagi dihabiskan di pinggir jalan menunggu orderan. Laila menyewakan 1 unit studio kecil di halaman belakang untukku supaya aku merasa nyaman dan punya ruang sendiri. Ia memintaku untuk tidak merasa tertekan. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa, Aldi, tapi kamu juga ayah dari anakku, dan itu akan selamanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah punya makna